Model manusia seperti Tengku Zulkarnain ini. Coba, ayo berpikir. Yang baru gabung, tolong dibagikan. Nah, biar mereka tidak perlu. Ini dibagikan ke grup-grup Sumatera ini. Ini supaya banyak nanti saudara-saudara kita di Sumatera biar tidak buta tafsir, biar nggak buta fatwa, biar nggak buta pengalaman. Ini saudara-saudara kita yang di Sumatera biar tahu, yang di Pulau Sumatera biar tahu bahwa ustadz-ustadz yang model seperti itu adalah ustadz-ustadz yang tidak bisa dijadikan contoh. Kelasnya ustadz, kelasnya pendakwah ini harus bisa diterima oleh seluruh umat ataupun seluruh dunia. Itu yang disebut pendakwah. Kalau seorang pendakwah tidak hanya berbicara kepada satu golongan, artinya bukan pendakwah. Emang nasabnya Gus dari mana? Ya, saya Syariah. Ya, saya cucu dan cicit-cicitnya Ki Ageng Selo. Bukan apa? Jangan tanya, kamu gak bisa intervensi tentang sebutan saya Gus atau sebagai putra kiai. Sing penting aku tahu mondok orang kayak dapurmu. Sing penting aku iso ngaji orang kayak dapurmu. Paham? Sekarang saya tanya saudara-saudara, yang namanya pendakwah, apakah layak pendakwah seperti itu? Logika, seorang pendakwah harus bisa diterima umat kelasnya sedunia. Orang mendengar adem, mau golongan mana mendengarkan bisa baik. Ini seorang pendakwah. Tetapi kalau cuma dakwah kepada golongannya sendiri, lo mending jadi tukang demo. Gak usah kau gelar-gelaran pakai gelar ustadz segala, apalagi kau sebagai sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia lo sekjen Tengku Zulkarnain itu. Ilmu mondokmu di sebelah mana? Saya mondok di Gerobokan, Karangawen, Ngetuk, Berabu, muridnya Syekh Yai Ali Kodir. Puas kamu? Kenapa? Kenapa? Kamu mau nantang apa? Mau ngaji, kitab, sorof, nahwu, fikih. Kamu mau minta yang mana? Gak usah di media sosial, karena saya bukan ustadz. Langsung ketemu saya ngaji sama saya. Ceramah kalau nggak ada humornya nggak enak. Apa salah Tengku Zulkarnain? Apa salahnya sekarang begini? Saudara-saudara, kita berharap ya ustadz ataupun seorang ulama ini yang namanya ustadz itu harusnya bisa diterima. Ustadz ini untuk umat di mana seluruh dunia. Bagaimana caranya menjadi seorang ustadz bisa diterima? Bisa diterima di seluruh Indonesia. Kalau cuma ustadz berbicara untuk satu golongan, hanya untuk kelompoknya saja, nggak perlu jadi ustadz. Jadi aja tukang demo. Ya, jadi aja tukang demo, nggak perlu jadi ustadz. Ini makanya akhlak generasi anak awam ini dirusak oleh mereka yang memang suka berdagang ayat-ayat dalam pengajian, akhirnya menggibah sana dan menggibah sini, menjadinya rusak semua itu akhlak-akhlak generasi anak bangsa. Sekarang kita bandingkan, saya ingin melihat ustadz mana ya yang dari NU kira-kira? Kira-kira ustadz dari NU kira-kira, ya? Kira-kira ustadz dari NU yang kerjaannya menggibah, memaki, mencaci ini yang mana ya saya lihat ya? Saya lihat Gus Miftah nggak seperti itu ya. Seandainya ngomong dulu menanggapi Sugi Nur Harja karena memang menanggapi apa dari konten-kontennya Sugi, mana ya? Coba ustadz dari NU itu yang mana ya? Tapi saya sering lihat ustadz yang dari sana, saya rasa ini ngawur semua ustadz-ustadznya. Ya mohon maaf, ustadz kalau sudah ikut-ikutan dalam berpolitik ini sudah ngaco deh. Ya contoh, yang mana ya yang tidak ikut berpolitik ustadz dari mereka yang sangat viral ya? Contoh, Sugi Nur Harja teriak-teriak menyerang NU, menyerang pemerintahan, ujung-ujungnya dukung 02. Satu contoh. Ustadz Maher Atwalibi teriak-teriak di panggung, sengit mencari panggung ke sana kemari, hujat sana, hujat sini, gibah sana, gibah sini, ujung-ujungnya dukung 02. Tanyakan Bapak Prabowo. Jadi saya berbicara fakta. Siapa lagi? Ustadz Haikal, Babe Haikal teriak sana, teriak sini di panggung, keluar-keluar menggibah, menjelek-jelekan, ujung-ujungnya apa? Kok mempromosikan
sana, teriak sini. Ujung-ujung ya, ujung-ujungnya mendukung 02. Coba Anda bayangkan. Ya. Apalagi itu, Yaya Waloni, Yaya Waloni. Teriak sana, teriak sini. Ustadz Yaya Waloni, teriak sana, teriak sini, mengkafir-kafirkan orang, menjelek-jelekkan umat lain. Tujuannya ujung-ujungnya apa? Perpolitikan juga. Saya akhirnya menggarisbawahi, kalau ustadz-ustadz dari golongan mereka adalah ustadz-ustadz politik semua yang mencari panggung, bukan seorang ustadz atau kiai-kiai sohih. Pantesan aja mereka selalu kalau diajak tabayun itu kucing-kucingan, mereka tidak berani. Keilmuannya secara kurang. Keilmuannya kurang, saudara-saudara. Saya juga heran kalau orang mereka berpikir ya, rata-rata kan orang dari golongan mereka ini pakai jubah. Kalau saya pikir-pikir betul juga ya. Kalau dari mereka ini rata-rata mereka pakai jubah, betul juga. Abu Jahal musuhnya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW pun pakai jubah. Saya jadi agak sedikit berpikir negatif jadinya. Terus saya lihat, ustadz-ustadz dari NU perasaan tidak ikut berpolitik. Ya, contoh, Gus Miftah tidak pernah memutuskan untuk mendukung Jokowi. Gus Baha tidak pernah saya mendengarnya beliau itu mendukung Jokowi. Habib Lutfi saya tidak pernah mendengar seorang habaib beliau bilang ke publik mendukung Bapak Jokowi, tidak pernah. Siapa ya? Gus Mafik, saya tidak pernah dari mulut beliau bicara beliau mendukung Jokowi. Siapa lagi ya Ustadz dari NU ya? Ulama-ulama NU, kiai NU. Nggak ada mereka. Inilah, akhirnya saya garis bawahi. Mereka ini spesialis ustadz-ustadz yang cari panggung. Ustadz kemarin sore. Betul tidak? Ya mereka ustadz-ustadz kemarin sore nih. Loh, kalau Kiai Ma'ruf Amin sudah jelas karena masyarakat menginginkan untuk calon, untuk dicalonkan menjadi wakil presiden. Beda konteksnya, mereka dari NU atau dari mereka ini sangat beda sekali. Perasaan kalau dari NU tidak ada yang tidak mendukung Jokowi, biasa-biasa saja. Ya, tapi saya nilai ini ustadz-ustadz yang dari mereka isinya menggibah. Sekarang saya tanya, ini adalah fakta. Coba contohkan ustadz mana yang tidak bikin huru hara. Saya yakin semua jamaahnya itu jamaah politik praktis, bukan jamaah murni. Selalu ustadz-ustadz dari mereka, ustadz-ustadz 212, ustadz-ustadz tukang demo, selalu yang bikin masalah, selalu ujaran kebencian. Sekarang Tungku Zulkarnain, Anda bisa bayangkan, Tungku Zulkarnain sekarang sudah berani menistakan budaya. Sekarang yang namanya Ustadz Tungku Zulkarnain yang katanya sekjennya MUI, Majelis Ulama Indonesia, berani suku Jawa dinyinyir. Ini sangat parah sekali nih. Model manusia seperti Tungku Zulkarnain ini. Coba, ayo berpikir. Yang baru gabung, tolong dibagikan. Nah, biar mereka tidak perlu. Ini dibagikan ke grup-grup Sumatera ini. Ini supaya banyak nanti saudara-saudara kita di Sumatera biar tidak buta tafsir. Biar gak buta fatwa, biar gak buta pengalaman. Ini saudara-saudara kita yang di Sumatera biar tahu, yang di Pulau Sumatera biar tahu bahwa ustadz-ustadz yang model seperti itu adalah ustadz-ustadz yang tidak bisa dijadikan contoh. Kelasnya ustadz, kelasnya pendakwah ini harus bisa diterima oleh seluruh umat ataupun seluruh dunia. Itu yang disebut pendakwah. Kalau seorang pendakwah tidak hanya berbicara kepada satu golongan, artinya bukan pendakwah. Emang nasabnya Gus dari mana? Ya, saya Syariah. Ya, saya cucu dan cicit-cicitnya Ki Ageng Selo. Kowe mau apa? Jangan tanya, kamu gak bisa intervensi tentang sebutan saya Gus atau sebagai putra kiai. Sing penting aku tahu mondok ora kayak dapurmu. Sing penting aku iso ngaji ora kayak dapurmu. Paham? Sekarang saya tanya saudara-saudara, yang namanya pendakwah, apakah layak pendakwah seperti itu? Logika, seorang pendakwah harus bisa diterima umat kelasnya sedunia. Orang mendengar adem, mau golongan mana mendengarkan bisa baik. Ini seorang pendakwah.
Tapi kalau cuma dakwah kepada golongannya sendiri, lo mending jadi tukang demo. Gak usah kau gelar-gelaran pakai gelar ustaz segala, apalagi kau sebagai sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia lo, sekjen lo itu, Tengku Zulkarnain itu. Ilmu mondokmu di sebelah mana? Saya mondok di Gerobokan, Karangawen, ngetuk berabu muridnya Syekh Yai Ali Qadir. Puas kamu? Kenapa? Kenapa? Kamu mau nantang apa? Mau ngaji, kitab, sorof, nahwu, fikih. Kamu mau minta yang mana? Gak usah di media sosial, karena saya bukan ustadz. Langsung ketemu saya ngaji sama saya. Saya tidak mau ubral ayat di sini. Figur saya bukan ustadz di sini, tapi pengedukasi. Ya? Oke, kita lanjut. Sekelas sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Tengku Zulkarnain, yang menghina suku Jawa, yang menghina budaya Jawa, yang menghina peninggalan leluhur orang Jawa seperti keris. Ini pendakwah. Yang seperti itu pantas menjadi pendakwah. Setahu saya, seorang pendakwah itu mampu dicintai, bisa dicintai oleh semua golongan. Mau dari NU masuk, orang Muhammadiyah masuk, orang Nasrani masuk, orang Hindu masuk dengarnya adem, orang Buddha masuk dengarnya adem. Ini pendakwah. Kalau kau jadi pendakwah cuma satu golongan, satu kubu, berbicara kepada golongan-golongan antum saja, lebih baik kau jadi tukang demo saja. Itu sudah jelas. Ini orang seperti Tengku Zulkarnain memalukan orang Sumatera. Tidak bawa orang Sumatera, tetapi cara ceramahnya menjijikkan. Wih, ini memalukan nih Sumatera. Sumatera, kau punya ulama seperti itu, memalukan sekali Sumatera. Jujur, saya sangat malu sekali. Saya berharap nih, saya berharap saudara-saudaraku yang ada di Sumatera yang aku cintai, kalau melihat tingkah-tingkah seorang penceramah, seorang ulama, atau seorang orang yang ustadz seperti itu, tegurlah, nasihatilah. Kalau memang nasihati nggak bisa dicelaukin, laporkan itu. Itu nggak benar, itu memecah belah itu namanya. Ya? Itu yang namanya memecah belah antar umat beragama. Model-model ustadz seperti itu. Saya akan naikkan dulu satu orang ya. Siapa yang mau naik? Yang baru gabung dibagikan. Kalau bisa fokus dibagikan daerah Sumatera. Dengan semua orang Sumatera ini. Ya? Orang Sumatera berdemo. Ada model begitu. Bismillah. Yang baru gabung dibagikan di Sumatera ini. Sumatera. Alhamdulillah. Ini sangat memalukan. Kalau saudara-saudara kita di Sumatera mempunyai seorang ustadz ataupun seorang ulama seperti Tengku Zulkarnain yang bawa orang Sumatera, tetapi mencibir orang suku Jawa, mencibir peninggalan sejarah orang Jawa seperti keris dan lain-lain, itu artinya kan budaya dia kriminalkan. Dia menistakan budaya. Besok budaya tempat Anda akan dihinakan oleh manusia seperti itu. Ini memalukan. Orang-orang Sumatera ini malu sekali punya kiai, punya ustadz model seperti Tengku Zulkarnain. Malu. Coba Anda di sini komentar. Anda yang dari Sumatera silakan Anda komentar di sini. Saya bacakan. Anda bangga atau malu? Silakan Anda yang dari Sumatera komentar. Coba. Ada komentar terserah. Saya dari Sumatera malu atau seperti apa? Saya dari Sumatera merasa bangga. Silakan komentar. Saya biar tahu ini. Yang baru gabung silakan dibagikan. Ini sangat kebangetan sekali ini. Orang yang namanya Tengku Zulkarnain ini. Silakan komentar Anda. Mana yang dari Sumatera? Silakan komentar Anda. Anda bangga atau malu Zulkarnain sebagai orang Sumatera seperti itu? Ada dari tarikan saja. Malu Gus. Ustadz Singgir rusak yang memalukan kayak setan kau, kata si Zedan. Bodoh amat. Mana coba yang dari Sumatera? Saya dari Sumatera malu. Ada komentar begitu. Saya dari Sumatera bangga. Anda bilang begitu. Oke ya. Itu ada dari Jandri. Saya dari Sumatera malu Jandri. Oke. Narwan, saya dari Rio jijik lihat Zul ngebacot. Masya Allah.
Ya, siapa lagi? Chandra Baik. Chandra katanya bangga, katanya melihat Tengku Zulkarnain seperti itu. Ya, yang tidak terima sini naik, berbicara sama saya di sini. Argumen sama saya, tidak terima. Kita asli Sumut. Malu banget Gus dengarnya. Masya Allah, betul. Saya dari Medan, malu bagus. Ya, dari sana Terima kasih saudara-saudaraku. Dibagikan ini untuk Sumatera ini. Untuk di Sumatera tolong dibagikan ini. Gila, gue mati-matian ya. Sumatera itu punya ikon. Isunya di sana yang diangkat adalah ras, suku, budaya selalu. Kita mati-matian. Saya ikut menjadi aktivis di Sumatera Utara termasuk. Sekarang orang Sumatera sendiri seperti Tengku Zulkarnain sangat memalukan. Dan beliau seorang sekjen Majelis Ulama Indonesia MUI. Kelakuannya seperti itu. Ini sangat memalukan sekali ini. Injak-injak ini martabat orang Jawa ini. Bawa suku Jawa. Apa yang kau banggakan? Coba. Jangan pernah Anda lihat siapa yang berbicara saat ini. Anda berbicara dari akhlaknya seperti itu. Bawa suku. Bawa barang-barang sejarah peninggalan leluhur. Seperti keris. Ngeledek orang Jawa. Pakai keris. Benar seperti itu. Ada dari saudara Ali Nasution. Saya orang Sumatera. Bagi saya Tengku Zul itu bukan seorang ustadz. Karena akhlaknya tidak mencerminkan seorang ustadz. Baik saudaraku Ali Nasution. Ajar, Gus ya Gus. Saya paling anti dengan Zul. Ya baru kamu dibagikan ke Sumatera, sana dibagikan ke Sumatera, biar tahu semua. Ya, biar ini saudara bisa menjadi contoh bahwa itu tidak baik. Kalau ini dibiarkan, besok akan lahir lagi calon-calon pendai atau pendakwah yang bicara di mimbar, ngeledek sana dan sini mengkotak-kotakan. Akan mengkotak-kotakan, ini sangat berbahaya sekali. Orang Jawa begini, orang Madura begini, orang Dayak begini, orang... Ini namanya mengkotak-kotakan. Dan ini namanya memecah belah antar suku, antar umat beragama. Anda kalau peduli, kalau Anda peduli, bagian Sumatera sana, dia tahu tuh orang Sumatera semua, saudara-saudara kita. Saya juga sedikit edukasi buat saudara-saudara. Dimanapun Anda berada, saya akan kasih edukasi buat Anda semua. Ya, saudaraku, jauhilah seorang ustadz, seorang penceramah yang di situ ikut berpolitik mendukung salah satu calon. Jauhi itu saudara. Anda hanya dimanfaatkan, Anda akan dijadikan jamaah, dimanfaatkan untuk suara, untuk popularitas. Ini sangat berbahaya saudara-saudara. Ya, Sugi Nur saja yang dia asli Jawa saja ditendang. Bagaimana dengan Anda orang Sumatera? Ayo edukasi generasi anak awam, harus diedukasi supaya paham saudara-saudara. Ini sangat berbahaya kalau Anda semuanya diam, maka generasi anak awam akan tersesat. Karena meyakini sebuah pengajian-pengajian yang menurut ia benar. Ingat saudaraku, copet pun ada penggemarnya, perampok pun ada penggemarnya. Artinya jelek pun ada penggemarnya. Mau menjadi ustadz seorang apapun, kalau itu ustadz yang memodal pakai topik agama, pasti banyak penggemarnya. Ini harus kita cegah manusia-manusia seperti itu. Bangkit saudara-saudara. Yang baru gabung, dibagikan lagi ke Sumatera, saudara. Bagikan ke Sumatera, saudara-saudara. Ini tidak benar, ini kalau dibiarkan tidak benar. Ya. Alhamdulillah kemarin kita suarakan Sugi Nur Harjo ingin bangun pondok pesantren. Karena beliau suka menghina ulama, kiai. Akhirnya beliau bangun pondok pun ditolak oleh ulama, para kiai, oleh santri. Ditolak oleh masyarakat situ pondok. Dan alhamdulillah saya berterima kasih buat Mas Eko. Ini jangan sampai manusia-manusia, ustadz seperti Tengku Zulkarnain ini mendoktrin sana sini dengan pengajian-pengajian yang memang tidak diindahkan. Ya, seorang pendakwah harusnya bisa diterima oleh semua golongan, tidak berbicara kepada satu golongan. Pendakwah itu kelasnya itu harus Indonesia harus masuk semua. Orang NU mendengarkan, masuk. Orang Muhammadiyah mendengarkan, masuk. Orang Hindu dengar ceramahnya, masuk, adem. Orang Buddha mendengarkan, masuk, adem. Orang Nasrani mendengarkan ceramah ustaz tersebut, masuk, adem. Maka Islam akan disegani. Datanglah hidayah bagi orang-orang yang non-muslim. Tapi kalau caranya seperti ini, banyak lahir seorang ustadz yang berbicara kepada satu golongan, menghujat golongan yang lain. Ini namanya bukan pendakwah atau bukan seorang ustadz. Sadarlah saudara-saudara. Ini loh sekjen Majelis Ulama Indonesia. MUI model seperti ini. Ini MUI model seperti ini, orang-orangnya sekjennya seperti ini. Ini yang bodoh, saya atau kamu? Dibagikan, yang baru gabung di sini, yang baru masuk dibagikan lagi. Dibagikan lagi di Sumatera ini, biar tahu di semua saudara-saudara kita di Sumatera ini. Jangan sampai
kelakuan-kelakuan seperti Tengku Zulkarnain, ini pemahamannya diadopsi oleh generasi anak awam di sana. Ya, ini jelas-jelas salah ini. Tidak boleh ini kayak begini. Ya apalagi ini ada yang komen. Gaya lu sengah amat, gaya lu sombong, gak mencerminkan seorang ustadz. Aidil Akbar. Sejak kapan saya bilang saya itu pernah menjadi ustadz? Saya ini bajingan bukan ustadz. Jadi kalau saya ngomong apapun bebas bagaimana saya. Jangan kamu pernah intervensi tentang sebutan saya. Ya tidak laku kamu. Saya bukan seorang ustadz, jadi saya bebas ngomong. Dan saya tidak memalukan. Dan saya tidak menciptakan aib bagi ustadz di seluruh Indonesia. Saya ini bukan ustadz. Mau ngomong apa saja bebas. Kalau kamu tidak terima, tabayun sama saya ketemu. Gitu aja kok repot. Dengar kamu. Ya dengar kan? Saya bukan seorang ustadz. Ya, sekali lagi saya bilang, seorang ustadz, seorang pendakwah, ini bagaimana didengar sama orang NU? Adem. Muhammadiyah dengar ceramahnya, adem. Hindu dengar ceramahnya, adem. Walaupun tidak seagama. Buddha dengar ceramahnya, adem. Kristen dengar ceramahnya ustadz tersebut, adem. Itu baru pendakwah. Itu baru seorang ustadz. Coba kamu tanya, orang dari Hindu, dari Buddha, dari Nasrani, kamu tanya. Orang Islamnya sendiri apalagi? Tanya, kalau lihat dari ustadz-ustadz dari NU, adem tidak? Itu kenapa Anda tidak contoh? Coba Anda tanya, silakan ada di sini komentar. Anda yang agamanya Hindu, Buddha, Islam, apalagi Nasrani, Anda adem nggak kalau dengar ceramah-ceramah dari ulama Kiai NU ataupun dari Muhammadiyah? Saya yakin adem. Inilah seorang pendakwah. Itulah seorang ustadz, seorang kiai. Bisa diterima oleh semua khalayak umum. Dan kalau model dengan ustadz perpolitikan, ustadz 212 itu udah jelas ustadz politik. Tengku Zulkarnain lahir viral karena politik. Sugino Raharja dikenal karena politik. Maher Atualibi dikenal karena politik. Ini Sumatera ini. Yaya Waloni dikenal karena politik dan mengkafir-kafirkan orang. Dan membicarakan kejelekan-kejelekan mantannya. Itu Yaya Waloni. Saya tidak takut saya bicara seperti ini. Kalau mau laporkan saya, tidak masalah. Saya tidak takut yang melaporkan. Saya sebut nama-nama kalian semua. Saya sebut nama kalian semua itu. Yaya Waloni, Maher Atualibi, Sugino Raharja, Tengku Zulkarnain, sekjennya Majelis Ulama Indonesia. Tidak apa-apa kamu laporin saya aja. Ya saya udah biasa kok dilaporin kok. Gak masalah. Saya baca dulu dari Pak Emma. Saya Kristen, suka dan hormat dengan Kiai NU karena saling menghormati sesama. Tuh, tahu. Saya Kristen adem lihat NU tuh. Betul kok saya adem lihat NU. Kenapa? Ada NU memberikan contoh seperti itu. Kenapa kalian malah pada memusuhi NU? NU itu sudah banyak memberikan contoh. Muhammadiyah sudah banyak memberikan contoh dengan pendidikan-pendidikannya. NU sudah memberikan contoh yang baik untuk memberikan ilmu-ilmunya. Betul tidak? Betul tidak? NU pun sudah mencontohkan yang baik, menceritakan tentang toleransinya. NU sudah menceritakan dengan baik bagaimana cara beragama, berbangsa dengan baik, dengan melakoni sistem Islam rahmatan lil alamin. Itu sudah jelas. Wajatu wajaya, lakum dinukum waliyadin. NU sudah banyak mengajarkan itu, dan sekarang NU menjadi agama Islam yang ada di Indonesia. Islam yang ada di Indonesia menjadi percontohan dan menjadi Islam peradaban dunia. Kamu bayangkan saja, Islam yang ada di Indonesia berkiblatnya sama, ajarannya sama, ilmunya pun dari Rasulullah sama, apa yang diperintahkan Rasulullah pun sama, tetapi Islam NU bisa dijadikan contoh sebagai Islam rahmatan lil alamin, sebagai Islam peradaban dunia. Bahkan Islam yang ada di Timur Tengah mengadopsi pemahaman Islam yang ada di Indonesia, termasuk toleransi. Toleransi artinya kemanusiaan yang dibangun. Paham nggak Anda? Ini sudah ada contoh baik gitu loh. Sudah ada contoh baik, kita sebagai generasi orang awam tinggal meneruskan, belajar kepada ustadz, kiai, ulama yang benar. Bukan kepada ustadz rasis seperti Tengku, seperti Maher Atualibi, seperti Sugino Raharja, seperti Yaya Waloni yang suka mengkafirkan orang. Mereka ini bisa-bisa menjadi kaum takfirin. Siapa itu kaum takfirin? Itu perlakuannya seperti apa? Suka mengkafir-kafirkan, suka menghalalkan darah. Kalau saya tidak cuap-cuap seperti ini, tidak ada penyeimbang. Mereka memperlakukan seperti itu. Kalau saya tidak membuat penyeimbangan seperti ini, pencegahan seperti ini, dianggap oleh generasi kaum awam benar. Tidak ada salah. Siapa yang membenarkan? Coba. Kalau dia membenarkan kelakuan-kelakuan seperti Tengku Zulkarnain, Yaya Waloni, terus orang model Sugino Raharja, berarti sakit. Berarti orang-orang model begitu itu orang-orang sakit, nggak usah didengar. Berarti orang-orang yang ngikutin, jamaah-jamaahnya yang mengidolakan banget oleh kelakuan-kelakuan sakit. Sakit. Allah. Yang baru gabung
dibagikan ke Sumatera. Anda yang baru gabung di sini, Anda bagikan ke grup-grup Sumatera sana, teman-teman. Di grup-grup Sumatera, biar paham, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi anak awam. Generasi orang awam di sana. Banyak sekali orang awam, tiba-tiba melihat di YouTube, dia yakini pembodohan-pembodohan tersebut tersesat, kasihan, Masya Allah. Ustadz-ustadz seperti itu memalukan, ngaku-ngaku orang Sumatera. Ini sangat memalukan Sumatera. Sumatera diadu domba sama Ustadz Zulkarnain. Seolah-olah kan seperti itu, ngeledekin orang Jawa, orang Solo, bawa keris sedikit di sini. Kalau kamu nggak bukan orang Jawa, nggak usah bawa ras, nggak usah bawa suku. Bawa ke Sumatera live ini, kalian bagikan dari Sumatera sana. Supaya apa? Saudara-saudara kita di Sumatera tidak awam, jangan pernah mau diadu domba. Ini ada lagi komen, ya Allah, Zakaria, minum aja pakai tangan kiri, mau bilang orang ahli sunnah gimana? Ini tangan kanan, bukan kiri. Makanya kamu kalau main handphone, ajaran dulu yang bener. Kalau pakai live pakai kamera depan, ini tangan saya kanan, kelihatan orang kiri. Ditonton di situ seperti kiri, ini saya tangan kanan. Pantes saja, kadrun-kadrun memang dungu-dungu kalau diomong sekali dua kali. Udah marah, udah ngegas, nggak taunya salah. Itu kelakuan-kelakuan kadrun tuh modelnya seperti itu. Ya seperti kamu itu. Kadrun itu pula dari kelakuannya kayak begitu. Sudah salah, ngotot, ngegas, baperan, nggak taunya salah. Itu kadrun kelakuannya kayak begitu. Tuh ada lagi tuh si Sophia Pia itu. Bung, Sumatera pintar dari orang Jawa. Sampean yang gampang diadu domba. Katanya Sumatera lebih pintar sama dari orang Jawa. Katanya. Kamu nggak perlu berbicara seperti itu. Nggak usah suka membanding-bandingkan antara Sumatera dan Jawa. Saya berbicara kepada konteks manusia seperti Tungku Zulkarnain. Dia menghina orang Jawa. Dia menistakan orang Jawa. Bebel kamu harus ngomong sekali dua kali. Malah banding-bandingin pintaran Sumatera. Sumatera lebih pintar daripada Jawa. Mana tidak ada cerita. Kalau mau ngotot-ngototan begini nggak ada cerita. Presiden orang Sumatera belum ada. Tetapi saya tidak pernah bilang kalau saudara-saudara kita di Sumatera itu keterbelakangan. Saudara-saudara kita di Sumatera itu orang-orang bodoh. Kami tidak pernah berbicara seperti itu. Ya, saudara-saudara kita di Sumatera itu saudara saya semua. Hah? Orang-orang jenis itu orang Sumatera, orang pengacara, orang pintar-pintar, orang Sumatera semua. Kami tidak pernah membanding-bandingkan itu. Jangan pernah kamu banding-bandingkan antara orang Sumatera lebih pintar daripada orang Jawa. Salah kamu. Nggak boleh kamu berbicara seperti itu. Nggak ada habisnya. Ya. Ini sangat memalukan. Kalau ada Ustadz Tengku Zulkarnain ngaku-ngaku orang Sumatera, tetapi menghina suku Jawa, menghina peninggalan sejarah orang Jawa seperti keris dan lain-lain, membawa-bawa Solo. Wah, ini laknat bener itu orang model Tengku Zulkarnain. Kayak begitu kok yo. Saya heran orang model begitu diangkat menjadi sekjennya Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Aku jadi bertanya-tanya ini, kok bisa lolos model begitu? Pantesan aja Ustadz-Ustadz rasis ini berdiri di panggung seenaknya sendiri. Orang MUI tidak mengeluarkan sertifikasi. Coba berani nggak MUI mengeluarkan sertifikasi bagi ustadz-ustadz yang rasis jangan boleh naik panggung? Bisa tidak? Paling juga nggak bisa. Rasis loh.